Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dari DPI 4 Pendidikan Ekonomi Islam SDAI. Hari ini saya ditemani dengan sahabat saya, Mas Faiz yang sekarang ini seorang mahasiswa juga, dan beliau ini juga Muda. dan beliau ini juga merupakan salah satu pemuda desa, aktivis desa, yang hari ini mungkin sedang merasakan beberapa problematik lah dalam hidup. Nah, potongnya itu. Beliau juga mungkin sedang merasakan berbagai macam problematika dalam hidup yang kita rasakan. Oke, sebelum kita jauh membahas bagaimana sih kehidupan ini berjalan sehingga kita tetap fokus berada di arah tujuan hidup. Mungkin Mas Faris boleh kenalan dulu nih, nama aslinya siapa Mas Faris? Boleh. Nama saya Abdul Faris. Abdul Faris. Abdul Faris. Asli dari. Cuman orang suka salah. Jadi menyangkanya Abdul Dilan. Abdul Dilan, padahal Abdul Faris. Padahal Abdul Faris. Berarti biasa dipanggil Abdul Dilan. Dipanggilnya kadang Dul, kadang Faris. Nggak ada yang manggil Dilan? Nggak ada. Tapi itu kok bisa orang menyangka Abdul Dilan? Karena waktu itu cukup tren ya, buku buku beserta film Dilan. Pas kemudian ketika diperdalam oleh si pembaca dan kemudian si pembaca sama si penonton, ya ternyata Dilan itu ada kepanjangannya. Ternyata Abdul Dilan gitu. Dilan itu panjangnya? Abdul Dilan sama Milea Adnan Hussein, itu si pemeran wanitanya. Gitulah singkatnya. Tapi biasa dipanggil dengan sebutan Faris, kadang Dul. Kalau gitu saya nyebutnya apa juga? Ya ini aja. Barusan aja Mas Faris. Mas Faris. Mas ini sekarang usia berarti sekitar 26-an. 26 ya. Jauh dari dengan saya. Usia 26. Selain kuliah Mas Faris, ini kegiatan seharinya apa? Sekarang itu 2 tahun ke belakang ngajar. 2 tahun ke belakang ngajar di SD. Nah, kemudian 1 tahun ke belakang ngajar di MA, Madrasah Aliyah. Tetapi rutinitas sekarang ya sedang di kegiatan sosial. Selain daripada membantu ibu, ya biasalah berdagang ya. Sehari-hari itu wirausaha. Nah, selain itu supaya ya tadi rasa-rasanya gitu kalau misalnya sebagai mahasiswa kurang berdampak kepada sosial itu ya kasihan gitu, percuma ilmu pengetahuan itu. Jadi sedikit banyaknya ya saya harus ngambil peran lah untuk bermanfaat bagi sosial. Ya intinya adanya majelis santuy gitu. Oh, jadi gitu. Program yang bukan program ya, kegiatan dari banyaknya kegiatan mungkin dikemas dengan nama program majelis santuy. Nah, itu gimana tuh majelis santuy? Jadi majelis santuy itu diadakan karena memang ada hari ini gitu ya. Terus hari ini ada stereotip. Stereotip itu pandangan buruk bahwa ngaji itu kesannya itu ya kesannya itu serem lah. Serem. Kesannya itu kolot, kesannya itu kurang menarik, jadul. Sehingga efek daripada itu kita bisa lihat bersama bagaimana orang-orang yang kemudian menikmati majelis itu kurang gitu ya. Apalagi anak muda gitu ya. Begitupun bapak-bapak kalau di daerah saya. Nah, maka saya betul-betul ingin mengubah stereotip masyarakat terhadap tholabul ilmi begitu ya. Kalau kitanya bilang ya untuk tetap menjadi pribadi yang gemar studi, intinya begitu. Terutama di bidang keagamaan. Nah, maka dibuatlah majelis santuy. Atas latar itu maka dibuatlah majelis santuy yang mana sedikit-sedikit merubah bahwa ngaji itu asik. Majelis santuy ini udah berjalan berapa lama? Dari tahun 2015-14. 2014. 15. Ya. Sekarang hampir 10 tahun, 11 tahun. Nah, tentunya kan perjalanan pembuatan majelis santuy ini tidak mudah bertahan sampai 10 tahun. Tadi latar belakangi anak-anak muda ini ngaji rese lah mungkin. Rese kalau kata Sundanya begitu. Terus kemudian merasa bahwa ngaji itu jadul. Nah, selain itu mungkin perjalanan yang memberatkan tapi tetap dijalani itu kenapa?
maksudnya di dalam proyek Majelis Santuy Ya, ini. Majelis Santuy Ya. ini. Yang pertama didasarkan pada ya apa namanya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kan gitu bagi orang lain. Ya, motivasinya dasarnya itu. Jadi saya ingin kan kalau misalnya memberi manfaat itu kan bisa dengan fisik dan non fisik gitu. Ya saya setelah menyelami diri saya bisa bermanfaat bagi orang apa ya gitu ya. Setelah dipikir-pikir ya tentunya menjadi fasilitator orang. Fasilitator orang untuk senantiasa ya tadi itu ya yang tadi mengaji lah gitu. Mengaji Majelis Santuy itu ya tentunya yang ngajarnya bukan saya juga sebetulnya. Bukan Mas Faris. Bukan, saya hanya fasilitator saja gitu ya, memfasilitasi tempat, ustadznya ada, kemudian yang ngajinya pun ada. Jadi Mas Faris hanya menyediakan tempat. Nah, gitu. Menjadi fasilitator saja. Nah, saya kira itulah yang kemudian saya masih tetap teguh ya walaupun banyak problem ya tentu ya di dalam mempertahankan Majelis Santuy ini sampai ke 10 sampai 11 tahun banyaklah dalam arti ujiannya, cobaannya begitu ya. Tetapi karena saya ingin memberi manfaat gitu, bahwa yang terdidik itu tidak harus yang di pesantren. Gitu. Yang terdidik itu bukan hanya orang yang semisal kita beruntung ngampus sekolah gitu. Tetapi orang-orang di luar itu pun berkesempatan sama itu untuk mendapatkan ilmu gitu ya, terutama di bidang keagamaan. Gitu. Ya banyak lah. Gitu. Ini targetnya anak muda. Ya anak muda, kemudian nenek-nenek ada, nenek-nenek ada, kemudian kakek-kakek ada, kemudian anak kecil ada, kemudian gadis-gadis ada, semua kalangan, semua usia. Nah, sebenarnya sih kan usia 25 2026 itu kan masa transisi dari biasanya kita hidup di support orang tua, kemudian hidup santai lah gitu ya, sesantainya Majelis Santuy gitu. Sekarang di usia 25 pastinya banyak tekanan sosial baik itu dari keluarga, teman, sahabat, kerabat dan lingkungan. Kan tidak mudah nih ya Mas Faris. Bagaimana pandangan Mas Faris terkait kondisi anak muda zaman sekarang yang mereka tuh ngerasa nyerah gitu di usia 25, 26 tuh kayak oh ini arahnya kemana. Tapi Mas Faris di sini saya lihat tetap santuy menjalankan program Majelis Santuy. Iya betul. Nah, untuk menjawab problematika itu justru ini adalah pertanyaan yang sungguh sangat bagus ya. Karena memang ini masa transisi. Masa transisi di mana yang sebelumnya itu semua aktivitinya, ya, semua keperluannya ditanggung. Gitu. Dan setelah keluar ngampus atau setelah keluar SMA, oh ternyata kehidupan ini begini. Kok gini ya? Jadi agak kaget gitu. Bahwa sebelumnya apa-apa ya tinggal minta, apa-apa ditanggung gitu. Dan realitasnya kemudian ternyata ya tidak seindah itu gitu, tidak semenarik itu. Nah, maka kalau misalnya saya punya dua pendekatan. Ada pendekatan preventif, ada pendekatan kuratif gitu ya. Kalau pendekatan preventif tentu ini adalah problem, ini adalah issues yang harus concern ya ditangani oleh semua stakeholder stakeholder perubahan. Dalam hal ini adalah orang-orang yang ada di dunia pendidikan gitu. Dalam hal ini adalah para aktivis, dalam hal terdekat kita katakan saja keluarga. Karena itu adalah orang yang terdekat dengan si anak gitu. Jadi tindakan preventif ke depan bahwa ya didiklah anak gitu ya dengan mandiri supaya di usia transisi ini gitu ya dari umur 25 menuju 26 ke sana anak ini nggak kaget gitu. Nah, maka kalau kita melihat tindakan preventif hari ini bagaimana fenomena ngobong begitu ya. Itu kan ngobong itu jauh dari ortu. Ya memang tidak terlepas dari biaya ortu juga, cuman di situ kan sedikit-sedikit bisa digiring. Untuk menjangkau usia 25 26 yang betul-betul harus mandiri itu sebelumnya sudah dipersiapkan. Dengan masak sendiri. Ada lagunya itu Pak Romi. Gimana tuh? Masak sendiri kan itu ada. Oh, iya. Itu makan sendiri itu. Caca lupa lah ya. Nah, itu. Jadi dibiasakan begitu. Jadi bangun subuh gitu kan. Preventifnya. Preventif. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur ya masa depan gelap gitu ya. Jadi nggak ada pegangan dan lain-lain. Nah, maka itu ya.
untuk itu tindakan kuratifnya saya kira ya tentu kalau kita kalau kita sempat membaca teori SWOT ya, teori SWOT, tentu saja perlu ada penyadaran gitu, repot gitu ya. Nah, makanya peranan tadi ya, peranan lingkungan itu ya terhadap terhadap masa depan orang yang tadi sudah terlanjur gitu ya. Baik itu ya terinti ya lingkungan terdekat kan keluarga gitu. Betul. Jadi mau tidak mau preventif juga keluarga ya, kemudian kuratif juga keluarga ya, dengan pendekatan katakanlah SWOT gitu ya. Menyadarkan kamu itu punya kemampuan apa sih? Bisa jadi orang kan putus asa gitu ya. Kemudian tidak tahu harus ngapain gitu. Nggak ada yang memantik gitu. Dia itu skillnya apa sih? Nah, itu bisa diterabas oleh analisis SWOT gitu ya. Strengths, dia itu skillnya apa sih, kemampuannya apa sih, kekuatannya apa sih, kelebihannya apa. Itu kan perlu pendampingan, Pak. Ya. Kemudian yang kedua adalah weakness gitu, kelemahan. Gitu. Kelemahannya apa? Jadi jangan sampai misalnya ada orang usia 25, 26 gitu ya, yang mana kemampuannya itu di bidang tenaga, gitu ya. Di bidang ngobrolnya misalnya, kelemahannya yang ngobrol ya, misalnya. Betul. Satu kata 1 minggu kan repot kalau dijadikan guru misalnya. Dia ngomongnya 1 kata dalam 1 minggu kan repot. Ya kan bisa nanti oleh keluarga, oleh tetangga diarah, oh kekuatannya di bidang tenaga. Kan banyak lapangan kerja ngaduk ya. Gitu. Itu di situ. Kemudian nah maka setelah kemudian menganalisis strengths dan weakness, maka muncul opportunity. Gitu ya, peluang gitu. Nah, nanti peran keluarga ini atau peran masyarakat atau peran tetangga ini bisa melihat gitu ya. Bisa melihat peluang bahwa di anak ini ada kekuatan ini dan kelemahan ini. Dan terakhir adalah threat atau ancaman gitu. Ancaman ya tentu ini menjadi penyeimbang daripada peluang gitu. Jadi jangan sampai kelemahannya ini diambil, dipilihkan ini karena ini akan menjadi ancaman. Gitu. Begitupun sebaliknya kekuatannya ini ya harus dikasih ini, nah ini akan menjadi peluang. Dan tentu ya untuk hal-hal itu semua didukung dengan teori yang kedua, Pak Romi. Ya. Ini masih di dalam tindakan kuratif. Apa namanya itu? Think big. Think big. Jadi harus memunculkan optimisme. Berpikir besar. Gitu. Berpikir besar. Kamu bisa gitu ya. Masa depanmu gelap itu persepsi ya. Kalau Indonesia gelap itu nggak tahu persepsi atau fakta nggak tahu ya. Nah, nggak tahu itu. Pokoknya masa depan itu cerah gitu. Wow, rubah mindset. Kemudian setelah punya think big ya, pemantiknya banyak gitu ya. Maupun dari latar keluarga maupun dari lihat teman bergaul itu menentukan optimisme Pak Romi. Kalau misalnya gaulnya sama yang pesimis-pesimis ya tentu akan kemudian ya ke bawah akan selalu menjadi bahkan masuk ke bawah alam sadar bahwa saya ini masa depan gelap dan lain-lain. Nah, jadi selain keluarga terus menjadi support, ya lingkungan juga penting ya untuk supaya merubah mindset yang tadinya gelap menjadi ada kesempatan kok gitu. Dan maka salah satu daripada kontribusi Majelis Santuy di situ berubah pola pikir. Nah, gitu anak muda itu di situ masuknya. Nanti Ustadz bilang bahwa nasib itu bisa dirubah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kamu tidak merubahnya sendiri. Wah gitu, dan doktrin-doktrin agama, doktrin-doktrin pengetahuan, doktrin-doktrin lingkungan dan lainnya itu mempengaruhi. Jadi selain daripada keluarga, kemudian lingkungan juga, Pak. Ini mempengaruhi optimisme si tadi itu ya si anak atau si pemuda yang terlanjur ya memiliki masa depan yang suram katakan begitu karena memang tidak terbiasa dari preventifnya tadi. Itu yang selanjutnya adalah selain daripada berpikir besar supaya tidak disebut dengan kan bedanya sama ya omon-omon ya. Kan kata Pak Jokowi juga begitu. Pak Jokowi bilang we walk the talk. Yes, not only talk the talk kan gitu. Jadi saya mengerjakan apa yang saya ucapkan, tidak omon. Nah, jadi think big itu penting, optimisme gitu ya. Yang kedua harus ditindaklanjuti dengan start small. Gitu. Langkah kecil. Kalau misalnya tadi wah ototnya gede nih, mulailah bergaul. Jadi kendek kalau kata orang Sunda ya, jadi kendek si tukang nanti ngangkutin bata nanti lihat oh gini masang bata kan itu bisa kemudian jadi laden lah ya. Nah, jadi laden. Nah, itu kan bisa jadi nanti kedepannya kan dia jadi the next kan.
the next Tukang. barbarian. Sorry, itu pendekatan cewek. The next tukang. Gitu ya. Selain start small, act now. Lakukan dari sekarang. Jadi percuma kalau kita berpikir kemudian langkahnya kita udah tahu. Enggak action, repot gitu ya. Repot gitu ya. Setelah melangkah apa nih? Nah, kemudian setelah act now, to be continue. Itu penting. Ya, to be continue. Barangkali begitulah pendekatan preventif dan kuratifnya begitu. Kalau Mas Fari sendiri pernah nggak sih ngerasain di fase itu? Oh tentu, ya, tentu. Apa yang Mas dulu rasain sehingga wah gitu. Ya. Nah jadi untungnya saya ada di lingkung keluarga yang tetap support. Bagaimana kondisi saat itu pas masa-masa transisi banget gitu? Ya, memang normalnya kaget. Loh kok sekarang kalau nggak sendiri ya nggak jadi. Gitu. Kalau melihat orang tua sudah mulai menua, gitu, rasa kasihan mulai tinggi. Masa sih minta mulu, gitu. Jadi kalau misalnya kita terjebak di situ tanpa gerak, wah itu namanya nanti lama-lama putus asa, Pak Romi. Nah, maka tadi teori-teori yang tadi saya sampaikan, mulailah saya terapkan, gitu ya. Mulai saya terapkan. Nah, beruntungnya saya ada di support system keluarga yang tetap support, lingkungannya yang sehat, begitu ya. Di sini jarang gitu ya. Ada yang kemudian anak muda itu banyak melamun, terkhusus di daerah saya. Jadi saya terpacu gitu melihat itu. Produktif. Jadi kalau saya misalnya agak putus asa dikit tentang kehidupan gitu ya. Padahal saya masih ngopi, masih merokok. Wah, lingkungan saya belum ngopi, belum ngerokok udah mikul padi. Nah, itu saya jadi malu tuh. Berpengaruh itu juga lingkungan, iya. Nah, dari situ saya apa nih? Apa skill saya nih? Mahasiswa juga kan dikuliahin sama orang tua. Saya mau berderma apa ini untuk lingkungan. Nah, maka yang pertama program sosial saya atau kontribusi saya terhadap sosial itu maju santuy. Dan untuk karir pribadi saya, karena saya punya setelah dicek ya, peluang saya sih apa sih? Masak. Oh, hobi masak. Nah, jadi untuk karir pribadi, kan tadi karir sosial, gitu ya. Karir pribadi saya masak. Oke. Nah, dari karir sosial kemudian yang saat ini mungkin 5 tahun ke depan yang Mas Faris inginkan, kemudian dan yang Mas butuhkan ini apa? Ya tentu secara sederhana ya untuk karir sosial saya goalsnya ke depan gitu ya. Ya tentu ya bahwa tadi membuat lingkungan saya tersenyum. Gitu aja sederhananya. Oh ternyata ilmu itu sepenting ini ya, makasih gitu. Jadi nggak saya harapkan dari sekarang, nggak apa-apa. Karena sekarang mereka belum terasa lah gitu. Yang terpenting lingkungan saya merasa bahwa oh ini ya dampak Maji Santuy itu saya jadi sorry to say berhenti pinjol, berhenti judol gitu dan lain-lain lah. Kan nanti mereka senyum sendiri gitu ya kalau sudah paham gitu ya. Nah, kemudian untuk 5 tahun karir pribadi saya karena saya sudah tidak mengajar tadi ya, karena saya sudah tidak mengajar, saya hobinya setelah dicek oh ternyata saya bisa juga masak. Nah, kabar gembiranya Pak Romi, 30 tahun itu turun temurun ini bisnis. Jadi dari uyut saya, nenek saya sampai ke orang tua saya. Saya hidup, saya dikuliahin dari hasil berdagang gorengan. Berdagang temen nasi gitu. Idam. Bukan gitu. Ya, idam temen nasi kan idam sebenarnya. Idam bahasa mana itu? Itu Sunda, Garut. Oh gitu. Idam sebenarnya. Ya pokoknya temen nasi lah gitu ya. Temen nasi kayak pesmol dan lain-lain. Nah, kan itu adalah pendidikan secara tidak langsung. Saya sebetulnya nggak sekolah tata boga. Saya nggak sekolah kuliner. Namun, ya, mata saya dari katakanlah dari mulai mengerti begitu ya, di kondisi mengerti di sekitar umur SD kelas 3 barangkali ya sudah mulai mengerti situasi itu. Sampai sebesar ini, mata saya selalu lihat orang tua saya ngulek. Ngulek itu ya tadi buat bumbu. Jadi lama-lama itu secara tidak langsung saya mengerti gitu tanpa diajarkan gitu. Oh begini ya bumbu masak pesmol, bumbu masak ayam dan lain-lain. Nah dari situ saya nggak tahu kenapa setiap dulu itu ya pas waktu SMA ketika pas buka bersama gitu, buka bersama dengan teman-teman. Kebetulan
rumah yang kita pakai bukber itu, si orang tuanya nggak bisa masak. Nah, kita belanja bahan baku, jadi nggak bahan jadi. Nah, dari situ, gimana nih nggak ada yang bisa masak? Saya coba deh masak. Nah, maka ingatan saya beberapa tahun ke belakang, oh ini ya kalau misalnya masak ayam itu kunyit ini. Jadi kebayang tuh di situ. Pendidikan secara tidak langsung dari lingkung keluarga. Dan enak. Barangkali Pak Romi pernah nyobakan masakan saya gimana? Berarti gitu. Secara singkatnya yang Mas butuhkan untuk inginkan untuk karir pribadi itu ingin menjadi hobinya ini menjadi lebih profesional. Betul. Sehingga menjadi sebuah profesi yang tidak hanya menghasilkan kesibukan, tetapi bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Betul. Dan ternyata itu terbukti. Keluarga pun bisa sampai bikin rumah dan lain-lain itu hasil dagang. Jadi kan itu bukan hanya secara teoritis, tetapi itu empiris, pengalaman. Berarti berarti sekarang udah balance ya antara yang dibutuhkan dan yang dilakukan tuh sekarang. Ya, alhamdulillah masak. Itu masak. Dan dari tadi kan gitu ya. Tadi TA sih sudah nama udah turun-temurun. Dan sekarang udah 30 tahun, ini sayang kalau ditinggalkan. Kan ini disebut opportunity itu peluang. Karena ya, kalau kata bahasa Sundanya gitu ya. Kalau kata bahasa Sundanya, orang-orang itu sudah nungguin si pedagang datang. Bukan si pedagang nyari konsumen, tapi si konsumen nungguin pedagang. Karena sudah berjalan puluhan tahun. Pasti setiap jam 7 pagi ada si emang-emang ini. Gitu, jadi sayang, marketnya udah ada. Gitu. Ini saya teringat ini, Pak. Humor saja gitu ya. Teringat sebuah kisah. Apa tuh? Orang yang memang karirnya itu turun-temurun. Jadi sayang kalau nggak dilanjutin sama anaknya. Ya, gitu. Udah 10 tahun nih jadi presiden, kan sayang nggak dilanjutin sama anaknya. Oke, Mas Faris, ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Terasa kita sudah berbincang. Pertanyaan terakhir, apa sih yang sekarang harus anak muda butuhkan dan itu harus dikembangkan sama anak muda? Ya. Lebih di saat untuk anak muda 20 sampai 30. Baik. Ya jadi sibukkan diri kita gitu ya, sibukkan diri kalian gitu sebagai anak muda untuk mencari kekuatan kalian itu sebenarnya apa. Dan tentu untuk bisa menentukan kekuatan kita apa tentu harus pencarian. Nah, pencarian itu bisa didapat dengan menyibukkan diri. Gitu. Dan pada akhirnya nanti kita bisa setelah menganalisis diri kita bisa mencari gitu ya. Mana nih gitu ya kekuatan kita, kemudian mana kelemahan kita. Ya nanti disesuaikanlah dengan opportunity dan ancaman gitu. Jadi intinya menyibukkan bergaul gitu. Itu yang harus lakukan gitu ya. Oke, teman-teman, itu ya pesan dari Mas Faris buatnya. Mudah ya. Jadi bagaimana kita mau tahu skill kita apa, kebutuhan kita apa, keinginan kita apa. Kalau kita cuma diam main gadget, diam di rumah tidur, kemudian main nongkrong bla 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 tanpa menyibukkan diri ke hal yang positif. Wah, itu ya. Tambahkan ya betul hal positif. Oke, mudah-mudahan. Ya, bentar ya Pak Romi ya sebentar, sedikit aja. Siap. Ya nanti kalau nggak menyibukkan ke hal positif, nah keadaan itu nggak berubah. Keadaan di mana dia itu, waduh, ya kekhawatiran itu tetap tidak berubah. Gitu ya. Liar gitu ya. Diam gitu, nggak nyari solusi, nggak proaktif dalam mencari solusi. Nah maka yang akan terjadi adalah alternatif instan. Itulah kenapa marak judol. Gitu. Judol kita kan tertinggi itu. Angkanya sedunia nggak tahu se-ASEAN itu bisa dicek lagi. Pinjol juga. Kan kasihan negara kan, udah banyak masalahnya. Ini ngurusin judol, ngurusin pinjol. Gitu. Jadi berharap punya uang besar, gitu. Main judol. Iya, kasihan negara. Kemudian habis, pinjol. Iya. Habis pinjol, kemudian maling gitu. Wah itu maksudnya. Kasihan negara kita kan sekarang lagi rame Raja Ampat, berebut pulau. Ini disibukkan dengan judol, dengan pinjol. Ya kita beginilah supaya meminimalisir beban negara lah begitu ya. Karena kata John F. Kennedy katanya begitu, jangan tanyakan gitu ya, apa yang dikasih negara untuk kita, tetapi tanyakanlah apa yang kita kasih untuk negara, katanya begitu. Katanya. Katanya. Berdasarkan negara yang iya. Teman-teman ya.
Terima kasih Mas Faris, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan penonton-penonton kita terbantu untuk menjawab bagaimana sih kebingungan ini keluar. Oke, saya Ismail dan sahabat saya Abdul dan Faris. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.